Hi everybody, how are you? Hello everyone, how are you? Yeah, welcome back to our YouTube channel Ganda Sihombing. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tematik. Kita akan meneruskan tentang pembelajaran tematik kita. But before it, I want invite you, to all of you, to close your eyes and put your hand. Now we want to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, thanks to you because you still bless us until today. Now we want to go on our thematic subject. Please bless us. Please open our heart and our mind so that we can understand what this topic talk about. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Seperti yang teacher jelaskan tadi, yang teacher bilang di awal tadi, yaitu kita akan belajar tentang tematik. Nah, hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama, kita akan menjelaskan macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Yang kedua, kita akan menemukan informasi isi teks. Dan yang ketiga, kita akan menyebutkan properti yang digunakan dalam tari. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan kita yang pertama, yaitu macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Nah, tahu nggak sih kamu, organ pernapasan manusia dapat mengalami gangguan atau kelainan loh. Gangguan organ pernapasan manusia dapat disebabkan oleh faktor keturunan, bakteri, virus, udara kotor, ataupun kelelahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahaya pada sistem pernapasan. Nah, apa-apa saja sih penyakit yang menyerang sistem pernapasan? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita mau bahas tentang ISPA. Nah, ISPA ini adalah kepanjangan dari infeksi saluran pernapasan akut. Nah, infeksi virus umum yang mempengaruhi hidung, tenggorokan, dan saluran udara. Penyakit ini sangat mudah menular loh. Biasanya dapat dirawat sendiri, terus biasanya dapat didiagnosa sendiri, terus jarang memerlukan uji atau pencitraan laboratorium. Dan penyakit ini berjangka pendek atau yang biasa disebut reda dalam jangka waktu harian atau mingguan. Nah, cara penyebarannya juga sangat bervarian ya. Yang pertama bisa melalui uap air udara pernapasan, batuk atau bersin, melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, biasanya itu selimut atau pegangan pin. Sampai bebelit teachernya ya. Pegangan pintu. Ya. Nah, yang selanjutnya itu juga dapat menyebar dengan air liur, biasanya dengan menggunakan gelas atau cangkir dalam minuman yang sama, dan melalui kontak kulit, biasanya jabat tangan atau pelukan. Nah, penyakit ini dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan tubuh dan cukup mengkonsumsi vitamin C. Yang kedua, penyakit yang menyerang sistem pernapasan yang mau kita bahas adalah laringitis. Nah, laringitis ini adalah sejenis radang yang menyerang organ pernapasan, yaitu laring. Nah, penderita laringitis ini pada umumnya serak, ya, atau bahkan kehilangan suara. Nah, laringitis ini biasanya disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, maupun virus. Nah, cara penyebarannya itu hampir sama dengan ISPA tadi. Nah, melalui uap air udara, batuk atau bersin ya, melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi seperti selimut dan pegangan pintu tadi, dan air liur. Oke? Nah, yang ketiga yang mau kita bahas adalah radang amandel. Nah, radang amandel ini adalah penyakit sejenis yang sama dengan laringitis, tapi amandel ini menyerang bagian amandel atau tonsil. Nah, pada umumnya yang mudah terkena penyakit radang amandel adalah anak-anak. Oke. Nah, amandel dapat kita cegah dengan mengkonsumsi antibiotik. Nah, apabila sudah parah, dapat dilakukan operasi untuk mengangkat amandelnya tadi. Nah, yang terakhir mau kita jelaskan atau yang mau kita pelajari tentang penyakit yang menyerang sistem pernapasan adalah hipoksia. Nah, hipoksia adalah penyakit sistem pernapasan yang disebabkan oleh kurangnya oksigen dalam tubuh sehingga mengurangi fungsi organ lain. Hipoksia dapat disebabkan karena penderita sebelumnya sudah memiliki penyakit anemia. Anemia ini tahu ya, itu kurang darah.
ataupun menghirup udara yang mengandung racun. Penderita hipoksia dapat diobati dengan cara memberikan oksigen tambahan. Kita akan lanjut pembelajaran kita, yaitu tentang menemukan informasi dalam isi teks. Nah, kali ini kita akan mendapatkan informasi atau menggali dan menemukan informasi dalam isi teks dengan menggunakan rumus adik Simba. A. Apa? D. Di mana? K. Kapan? S. Atau C. Siapa? M. Mengapa? Dan B. Bagaimana atau ba ya. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita akan bahas satu persatu. Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Nah, di mana itu menanyakan tentang tempat terjadinya suatu peristiwa itu. Dan kapan itu menanyakan tentang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Dan siapa itu menanyakan orangnya, ya, subjeknya yang terlibat dalam suatu peristiwa itu. Dan mengapa itu menanyakan tentang penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan dalam situasi peristiwa. Dan jangan lupa, kita sering sekali menggunakan rumus adik Simba ini dalam menggali menemukan informasi dalam isi teks. Oke, kita akan lanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya, yaitu kita akan mengetahui tentang properti yang digunakan dalam tari. Teacher percaya bahwa anak-anak teacher ini suka sekali dengan menari. Banyak di antara kamu yang sangat suka menari. Biasanya, seorang penari atau grup penari akan menggunakan sebuah properti atau beberapa properti yang digunakan untuk membuat tariannya itu menjadi lebih baik, terlihat lebih bagus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tarian tradisional yang menggunakan properti. Oke, yang pertama, tari legong. Tari legong ini memiliki beberapa properti dalam tariannya. Nah, yang pertama itu gelungan. Nah, gelungan ini sebenarnya adalah hiasan kepala yang terdiri dari beberapa jenis. Oke, yang kedua yang sebagai ciri khasnya adalah kipas tangan. Nah, yang selanjutnya ada udeng. Nah, udeng ini adalah ikat kepala juga. Nah, yang selanjutnya kembang goyang. Nah, kembang goyang ini adalah salah satu properti hias yang dipasang berdekatan dengan mahkota. Nah, yang selanjutnya ada mahkota kepala. Biasanya tari legong ini memiliki mahkota kepala atau menggunakan mahkota kepala. Baiklah, kita akan lanjutkan ke tarian berikutnya, yaitu tari piring. Piring sebagai properti yang digunakan pada tari piring ini adalah piring kaca. Nah, seperti piring yang kamu gunakan untuk makan. Dan yang selanjutnya, properti yang digunakan adalah cincin. Cincinnya ini terbuat dari kemiri dan sapu tangan serta pisau. Jadi, properti-properti itu adalah menjadi ciri khas dari tarian piring tersebut. Kita akan lanjutkan ke tarian berikutnya, yaitu tarian tortor. Nah, tarian yang berasal dari Pulau Sumatera ini memiliki beberapa properti yang sangat unik. Seperti tutup kepala. Tutup kepala ini biasanya dipakai oleh penari wanita dan pria juga. Nah, yang selanjutnya kain selendang. Kain selendang ini biasanya disebut dengan ulos. Dan selanjutnya ada cawan atau mangkuk kecil. Nah, cawan ini berfungsi sebagai pendukung saat penari melakukan gerakan tarian yang biasanya diletakkan di bagian tubuh penari, mulai dari telapak tangan, lengan, hingga ke atas kepala. Nah, bagaimana dengan tarian tradisional yang berasal dari pulau-pulau yang lain, dari daerah-daerah yang lain? Coba kamu lihat. Coba kamu perhatikan dan kita akan pelajari tentang tari lilin yang ada di Sumatera Barat, yaitu dari Minangkabau. Apakah yang mereka gunakan? Benar sekali. Mereka menggunakan piring kecil yang berisi lilin yang sedang menyala. Nah, penari akan membawa piring tersebut dengan kedua tangannya. Nah, gerakan tarian itu dilakukan dengan sangat gemulai dan berhati-hati agar piring itu tidak terjatuh dan lilinnya tidak padam. Nah, hari ini yang menjadi tugas kamu adalah yang pertama,
kamu akan membuat sebuah video singkat tentang bahaya pada sistem pernapasan dan apa-apa saja sih penyakit yang menyerang sistem pernapasan tersebut. Ingat ya, video singkat. Dan yang kedua, kamu akan mencari informasi dari sebuah koran atau majalah. Dan kamu jangan lupa untuk membuatnya dengan pertanyaan dan kata tanya adik Simba. Ingat ya, adik Simba itu apa aja kan? Yang selanjutnya, yang terakhir, kamu akan mengerjakan Ayo Berlatih halaman 69 nomor 3 saja. Ingat, nomor 3 saja. Oke? Nah, cukup sekian untuk hari ini tentang pembahasan kita di tematik pembelajaran yang kelima di subtema yang kedua kali ini. Nah, jangan lupa tetap sehat, tetap jaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. May God bless you. See you in the next video. Bye-bye.